pernikahan kita sangat berbeda dengan pernikahan anak-anak muda. Kita seperti sepasang yang sedang berlayar di laut yang tenang. Dan kebersamaan kita ini sangat kita butuhkan untuk mengusir kesunyian kita. Ngapain di sini? Mau maling ya? Saya bukan maling, Pak. Saya cuma minta air. Nggak ada orang yang... Ayo, pergi! Pergi! Mau kamu di penjara? Dinata tidak akan semudah itu menikahi kamu. Apapun caranya, kamu harus berusaha agar Nata menikah dengan kamu. Tenang aja, Tante. Handinata pasti akan menikah dengan saya. Apa Tante sudah lupa? Saya akan bilang pada dia bahwa saya hamil karena dia. Dan kalau dia masih juga belum mau menikah dengan saya, dia akan saya ancam. Saya akan bilang pada istrinya. Bagus itu. Lihat itu, Tante. Sekarang Bobby dan si Indah brengsek itu bisa bersenang-senang dan berfoya-foya dengan uang kita. Sementara kita berdua nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu jangan berpikir tentang masa lalu, Anita. Sekarang yang kita harus pikirkan, masa depan. Maaf, Dok. Dokter manggil saya. Silakan duduk, Indah. Terima kasih. Saya ingin tahu, apa alasan Dokter Hari mengajukan surat pengunduran diri? Mengundurkan diri, Dok? Saya benar-benar nggak tahu menahu, Dok, tentang ini. Jadi kamu tidak tahu kalau dia mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri? Masa sih kamu nggak tahu, Indah? Bukannya kalian mau menikah? Pernikahannya batal, Dok. Batal? Kenapa? Kakaknya mengharamkan saya untuk menjadi bagian dari keluarganya. Saya ingin tahu, apa Dokter Hari masih mencintai kamu? Indah, ada hal-hal yang jatuhnya kita tunggu supaya sampai di tangan kita. Tapi ada juga hal yang harus kita sambar. Kasus kamu dengan Hari, saya anjurkan kamu lakukan saran saya yang kedua tadi. Kamu harus kejar Dokter Hari. Dianya orang baik. Jarang orang seperti dia.
Sudah, kamu tunggu apa lagi? Cepat kamu susul dokter Hari sebelum dia meninggalkan rumah sakit. Iya. Terima kasih, Dok. Sus, lihat dokter Hari nggak? Kayaknya tadi keluar deh. Makasih ya. Kalau kamu mengundurkan diri dari rumah sakit ini karena untuk menghindari saya, batalin niat kamu. Lebih baik saya yang mengundurkan diri dari rumah sakit ini karena kamu lebih penting di rumah sakit ini daripada saya, Har. Saya tidak pernah berniat menghindar dari kamu. Justru kamu yang menghindar dari saya dan tidak mau bicara sama saya. Saya nggak mau memecah belahkan keluarga kamu, Har. Waktu itu kakak kamu yang datang ke saya dan memojokkan saya. Dan saya nggak tahu dapat dari mana informasi tentang kehamilan saya dan mantan suami saya. Apa sih yang kakak saya bilang? Sampai kamu sama sekali nggak mau bicara sama saya. Dia mengingatkan saya untuk tidak bermimpi untuk menikahi kamu. Dan dia melarang perempuan seperti saya untuk menjadi bagian dari keluarga kamu. Karena keluarga kamu ada keluarga baik-baik. Tapi saya tidak menyalahkan dia, Har. Saya sama sekali tidak menyalahkan dia. Apa yang dikatakan dia membuat saya sadar dengan status saya. Ada satu hal yang ingin saya tanya sama kamu. Tapi saya mohon kamu jawab dengan jujur. Apakah di hati kecil kamu ingin menikah dengan saya atau tidak? Tapi itu nggak mungkin, Har. Dengan tekad yang kuat, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Indah, dengan kamu di sisi saya mempunyai kekuatan untuk mendobrak pikiran picik kakak saya yang selalu menghantui pikiran mama saya. Nanti kalau papa pulang, saya akan laporkan semua ini. Tapi ada satu hal yang saya butuh kepastian dari kamu. Apakah kamu bersedia menikah dengan saya? Saya mau ketemu Dokter Budi. Dokter Budi, saya ingin menarik kembali surat pengunduran diri saya. Silakan duduk dulu. Maaf, surat itu sudah saya robek. Saya anggap saya tidak pernah menerima lembaran surat itu. Yang saya terima hanyalah lembaran manifestasi, ledakan emosi yang tidak terkendali. Jadi, di sini memang tempatnya yang paling tepat. Jadi, kapan rencananya kalian akan menikah? Secepatnya, Dok. Selamat ya. Ya, terima Selamat kasih. ya. Terima kasih, Dok.
Kamu ini bagaimana sih, Andre? Saya telepon ke rumah, pembantu bilang katanya kamu sudah tidak di rumah itu lagi. Saya cuma mau tanya, bagaimana permasalahan kalian? Ya, memang saya sudah tidak di rumah itu lagi. Tapi hanya untuk sementara. Sampai ketegangan antara Mita dan Mia itu mereda. Oh, jadi sekarang Mita yang mengendalikan permainan? Hanya sementara. Sampai Mita menikah dengan Denny. Karena setelah dia menikah dengan Denny, saya akan kembali ke rumah itu. Dan saya akan menikahi Mia. Begitu. Om akan membiarkan Mita menikah dengan mantan pacarnya? Apa boleh buat? Karena Mita sendiri tidak bisa melupakan bajingan kecil itu. Kita bikin supaya bisa, Om. Barusan saya dari orang pinter. Dukun pelet yang profesional. Coklat ini, coklat yang biasa dimakan Mita. Dan coklat ini sudah diberi jampi-jampi oleh dukun itu. Kalau Mita makan coklat ini, pikirannya akan mengambang. Dan saya akan masuk ke dalam pikirannya. Nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita coba. Ini Om, ayolah Om. Den! Apa kabar kamu, Den? Baik. Loh, kamu mau pergi? Ya, saya mesti cepat-cepat balik ke kantor. Den, saya mau ngomong sama kamu dan untuk hari ini saya mohon kamu dengerin omongan saya. Apa lagi, Min? Saya mau minta maaf, Den, atas semua perbuatan saya ke kamu. Ya, saya udah maafin kamu. Makanya saya masih mau bicara sama kamu, ya kan? Tapi saya yakin kalau kamu tahu, Den, bahwa bukan itu permintaan maaf yang saya harapkan. Mit, udah kamu jangan keterusan. Saya minta tolong sama kamu, jangan salah artikan sikap saya sama kamu. Saya menolong kamu itu hanya sebatas teman, nggak lebih. Denny, kamu tuh membohongi diri kamu sendiri, Den. Mau kamu apa sih? Den, kamu kan tahu saya maunya apa. Kalau kamu masih meneruskan niat kamu untuk menikah sama Tria, itu sama aja kamu mendorong saya supaya saya mengakhiri hidup saya, Den. Kamu nih ngomong apa sih? Hah? Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Kamu kan juga nggak mau kita jadi tontonan orang, ya kan? Den, saya nggak peduli, Den. Saya yakin kamu masih sayang sama saya, kayak saya masih sayang sama kamu. Mit. Maaf, saya nggak punya banyak waktu. Benari, kamu memutuskan mengundurkan diri dari rumah sakit dan meneruskan kuliah di luar negeri. Betul, Pak. Tapi saya sudah menarik kembali surat pengunduran diri saya dan saya sudah memutuskan untuk segera menikah dengan Indah. Ri, kamu ini udah gak waras ya? Kemarin kamu sendiri yang bilang iya. Sekarang kok tiba-tiba jadi nggak lagi? Gimana sih kamu? Justru karena saya waras, makanya saya memutuskan untuk segera menikah. Pak, Papa harus segera mengambil alih persoalan ini, Pak. Mama sama Ira udah nggak bisa lagi ngasih tahu Hari. Pak, tadinya Mama dan Ira sudah setuju pernikahan Hari dengan perempuan itu. Kan Hari sendiri yang bilang kalau wanita itu hamil karena perbuatan dia. Tapi terbuktikan, Pak, kalau perempuan itu ternyata sudah pernah menikah dan dia bercerai dalam keadaan hamil. Jadi, bayi dalam kandungan perempuan itu bukan bayi Hari. Papa tidak ingin mempertentangkan ucapan Papa dengan kata hati Papa.
Apa yang akan dilakukan Hari tidak ada bedanya dengan apa yang Papa lakukan dengan mama kamu. Pada saat Papa menikahi mama kamu juga sedang hamil. Seharusnya kalian bangga dengan Hari mempunyai jiwa besar yang dapat menerima seorang wanita yang sedang hamil. Dan mestinya bersyukur, karena tidak semua orang yang dapat bertindak seperti ini. Ya sudah, kalau keputusan sudah dibuat oleh kepala keluarga, kita bisa apa? Kita harus menerimanya dengan hati lapang. Mama nggak mau keluarga kita tercerai berai. Sekarang Mama mau menyiapkan makan siang, walaupun tujuannya sekarang sudah bukan seperti semula lagi. Saya juga. Mama kok jadi lembek begitu sih? Sabar dulu sayang, ini kan cuma taktik. Kalau kita nggak bisa pakai cara konfrontatif, kita pakai cara gerilya. Maksud Mama, kita akan menjalankan rencana Mama yang dulu itu. Ya, persis seperti yang Mama bilang. Kita akan kasih pelajaran buat perempuan itu. Halo? Halo Indah, ada berita baik buat kita. Akhirnya Mama dan Mbak Ira setuju dengan pernikahan kita. Alhamdulillah. Jadi besok kita bertemu untuk membicarakan masalah pernikahan kita itu. Oke? Iya. Yaudah. Dandi! Kenapa, Kak? Dan, akhirnya mamanya Mas Hari nih kakaknya menyetujui pernikahan kakak, Dan. Dan, kamu kok diam aja, Dan? Kamu nggak seneng ya? Nggak apa-apa. Saya seneng kok. Saya cuman lagi sedih aja, tapi nggak apa-apa. I'm happy. Selamat ya. Pak, tadi siang Mama lihat Denny sama seorang gadis di bank. Kelihatannya mereka bertengkar. Sepertinya mereka punya hubungan khusus deh, Pak. Terus Denny ngajak gadis itu pergi. Kenapa Mama tidak langsung telepon Papa ke kantor? Kan saya bisa bicara sama dia. Mama pikir lebih baik kita bicara di rumah, Pak. Mama ini selalu menggampangkan masalah. Ini masalah besar, Ma. Kalau ternyata perempuan yang Mama lihat itu memang ada hubungan khusus sama Denny, apa boleh buat? Lebih baik putus sebelum menikah daripada cerai setelah menikah. Sekarang Mama telepon dia, bilang Papa mau bicara. Ya. Gak usah, Ma. Kenapa? Papa cuma mau klarifikasi. Kalau dia macam-macam, lebih baik kalian batalkan saja rencana pernikahan. Dia akan Papa pecat dan fasilitasnya kita tarik. Papa sayang sama kamu. Papa tidak mau kamu dipermainkan. Papa ingat nggak sih sama Bobby, karyawan yang waktu itu Papa pecat? Ya, kenapa dengan dia? Bobby nuduh kalau Denny yang ngusulin pemecatannya. Waktu itu saya sama Denny ketemu sama Bobby. Dia marah-marah, ngancem mau balas dendam, mau ngancurin Denny. Saya tuh yakin kalau perempuan itu pasti bagian dari rencana jahatnya Bobby. Hampir aja Denny jadi korban kecurigaan Mama. Kurang ajar. Tria, kalau kamu ngelihat Bobby di mana saja, langsung telepon Papa. Orang ini harus diberi pelajaran agar ketenangan kita tidak diganggunya.
Ya udah deh. Saya mau ke rumah Denny dulu ya, Ma. Ya. Hati-hati, sayang. Hati-hati ya. Dah. Ya. Kok Bapak ada di sini? Ya, saya cuma haus, pengen minum. Aduh, nanti kalau Non Mita keburu pulang, saya yang dimarahin. Ya sudah, nanti saya pergi. Coba kamu ambil buat saya gelas. Baik, Pak. Saya tidak pernah peduli kamu kawin sama siapapun. Bobby, kamu selalu belain dia kan? Iya kan? Besok dia akan menikah dengan perempuan yang namanya Indah itu. Dan dia mencoba membuat cemburu dengan mengundang Mama ke sana. Mata ya, Maya, cuman Mita sekarang udah gak gampang percaya deh sama cerita-cerita kayak gituan. Ini palingan apa lagi sih kalau bukan ulahnya si Andri itu lagi? Mita nggak tahu deh apa sih yang ada di pikiran si Andri itu. Tapi Mita tahu satu hal, mah. Kalau si Andri itu selalu punya niat jahat. Kenapa? Mama nggak percaya. Oke, sekarang saya akan ceritain. Beberapa waktu yang lalu Andri ngebayar orang untuk pura-pura jadi Indah palsu. Terus si Kak Indah itu nelfon saya terus bermaksud untuk menghancurkan hubungan saya sama Denny. Dan saya yakin kalau sekarang ini Andri pasti punya rencana yang mau menghancurkan hubungan Mama sama Papa. Itu udah pasti, Mah. Mita! Mama nggak usah bentak-bentak Mita deh, Mah. Mama kan tahu saya dari awal nggak pernah suka sama yang namanya Andri. Dan saya ingetin sama Mama sekali lagi. Kalau Andri sampai datang ke rumah ini, jangan sampai Andri masuk dan tinggal di sini. Ya Allah, hari ini adalah hari pernikahan saya dengan lelaki yang menjadi darah daging anak saya. Saya akan menikah dengan lelaki yang dulu saya pernah berbuat dosa, sehingga Engkau hukum saya dengan cobaan yang panjang dan berat. Ya Allah. Loh, kenapa, Indah? Make upnya jadi luntur lagi. Kenapa nangis? Saya jadi bingung, Bu. Padahal ini bukan pernikahan saya yang pertama. Mir, tolong telepon penghulunya ya. Oke, lama banget. Iya. Ya, halo. Halo, Pak Penghulu. Bapak sekarang ada di mana, Pak?
Saya ada di persimpangan jalan nih, depan rumah Pak Bobi nih. Mungkin sebentar lagi sampai. Baik, Pak. Kami sudah menunggu, Pak. Ya. Tunggu, Pak ya. Maaf, Pak. Maaf. Saya buru-buru, Pak. Kamu buta matanya? Maaf, Pak. Saya buru-buru, Pak. Pak, maaf. Hei! Hei! Pak, sebentar, Pak. Orang itu mengejar saya, Pak. Tadi saya menyerempet dia. Tolong cegah, jangan sampai mengganggu acara di dalam ya. Mana punya mobil ini? Hah? Mana? Mana? Nggak bisa, Pak. Nggak ada acara, Pak. Saya mau ketemu orang itu. Nggak bisa. Saya mau ketemu orang itu. Sana aja, Pak. Sana aja. Keluar. Ada acara, Pak. Saya mau ketemu orang itu. Nggak bisa. Saya mau ketemu orang itu. Nggak bisa. Saya mau ketemu orang itu. Dia nabrak saya. Pak. Saya mau ketemu orang itu. Pak. Mas. Tenang. Tenang dulu. Pak, ini ada apa, Pak? Hah? Dia mau ganggu di dalam, Pak. Mau ganggu. masuk dia, Pak. Bohong. Saya mau ketemu orang yang punya mobil ini. Punya mobil ini, kenapa? Ini Bapak kenapa, Pak? Saya ditabrak. Orangnya di mana? Ada di dalam, Pak. Oh, di dalam sini? Iya. Nggak bisa, Pak. Tenang Jangan dulu. masuk dulu, ah. Mana sih? Bisa, Bapak. Gini, oke? Bapak tenang aja, biar saya yang ke dalam. Temuin orangnya ya. Iya. Ya, tunggu sebentar, Pak. Iya. Bisa. Ngapain kamu sini? Hebat. Anda ngerampok siapa bisa tinggal di rumah kayak gini? Tutup mulut kamu. Mestinya orang setua Anda menikahkan anak Anda. Ini bukannya Anda yang menikah. Nggak tahu, Pak. Itu jawabannya. Kalau kamu tidak mau tutup mulut. Hei, dengar! Sekali lagi Anda tampar saya patahkan tangan Anda. Hah? Kurang ajar! Sabar, Bob. Sabar. Bapak silakan keluar, Pak. Silakan keluar. Jangan ganggu acara ini, Pak. Ya, saya udah tahu.
Silakan teruskan acaranya ya. Oke. Sama tamu. Oke. Udah, lepas. Mana orang itu? Hah? Sudah, Mana? Pak. Nggak bisa. Sudah, percuma. Itu orangnya lagi ngawinin orang sinting di dalam. Tapi dia nabrak saya. Ya. Oke, Bapak ikut ke rumah saya aja. Nggak jauh dari sini, kita bersihin luka-lukanya. Ya, udah nggak usah dipikirin percuma orang gila itu. Iya. Pak, saya makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ayo, Pak. Ayo. Bu Rati, rajin amat nyapu sendiri. Mantunya kemana? Nggak bantuin? Dia lagi beresin di dalam. Oh, aduh Bu Rati, saya tuh lagi bingung loh. Bingung kenapa? Itu loh, ponakan saya kawin sama anak orang kaya. Pertamanya sih ya enak aja gitu. Lama-lama dia nggak tahan hidup susah. Abis loh dia punya suami sama mertua. Diperintah-perintah disuruh-suruh kayak pembantu. Aduh, emang anak orang kaya semuanya kayak begitu ya? Kalau mantunya Bu Rati, Preti begitu nggak? Preti nggak begitu. Dia bisa menyesuaikan diri. Kok aneh ya? Istri keponakan saya kok nggak seperti mantunya Bu Rati ya? Ya, mungkin istri keponakannya Bu Nungki itu terlalu dimanja oleh orang tuanya. Yang di rumahnya terbiasa memerintah pembantu dan semuanya tahu beres. Nah, ketika dia menikah dengan ponakannya Bu Nungki, pasti dia kaget dengan kehidupan sederhana. Dan dia lampiaskan kebiasaannya itu pada suami dan mertuanya. Oh, jadi anak orang kaya tuh biasanya manja ya? Aduh, Bu, memang bener loh, Bu. Rata-rata tuh anak orang kaya tuh begitu. Pertamanya aja sih seneng gitu ya, ikut gitu. Lama-lama, lihat aja deh, Bu. Nanti nih, suami sama mertuanya nih, abis diperintah-perintah kayak pembantu. Ih, untung ya, Bu ya, saya punya anak-anak, nggak ada yang kawin sama anak orang kaya. Saya juga sependapat sama Bapak tadi. Tapi ya mau diapain lah, buang-buang tenaga aja berurusan sama orang kayak gitu. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu Bapak dari mana? Saya tidak tahu. Rasanya saya juga tidak kenal siapa diri saya. Oh. Atau mungkin Bapak pernah ngalamin kecelakaan? Saya tidak tahu. Tapi kadang-kadang saya bisa ingat sepotong-sepotong tentang masa lalu saya. Rasanya dulu saya punya keluarga, tapi sekarang entah di mana mereka berada. Kalau gitu nasib Bapak sama saya sama, Pak. Ya, saya sama kakak saya kehilangan orang tua. Mungkin Papa udah meninggal. Tapi kita yakin Mama tuh masih hidup. Cuman kita nggak tahu aja ada di mana dia. Ade sudah coba berusaha. Misalnya pasang iklan. Ya, pasang iklan udah. Kita udah lakukan itu. Cuman ya gitu deh, nggak ada hasilnya. Ya kita cuma bisa berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan bisa segera ketemu sama Mama.
Ya, adik harus sabar. Suatu saat Tuhan pasti akan mempertemukan kalian dengan orang tua kalian. Doa anak yang baik pasti akan didengar sama yang di atas. Mudah-mudahan, amin. Kamu sangat beruntung ya, Mas. Di pernikahan kita nanti, kamu akan didampingi oleh kedua orang tua kamu. Kamu jangan berkecil hati, Indah. Suatu saat nanti, kamu juga akan bisa bertemu dengan kedua orang tua kamu. Dengan petunjuk hidayah dari Allah. Kamu sudah bilang sama Denny untuk pulang lebih cepat? Udah, malah dia bilang dia mempersiapkan pernikahan kita nanti. Dia rela meninggalkan semua kegiatannya. Tuh kan, benar saya, Denny udah pulang. Iya. Kamu hati-hati. Ya, hati-hati.